sekarang kita ke New York dulu kali ya. Kemarin perayaan pergantian tahun di kota New York, Amerika Serikat nyaris kembali ramai seperti sebelum pandemi. Para wisatawan mengunjungi Times Square yang jadi pusat perayaan pergantian tahun. Nah, Gracia, ini tuh pertama kalinya ya para wisatawan bisa kembali berpesta tanpa kewajiban memakai masker. Tapi meski demikian nih, penjagaan ketat tentu dilakukan oleh kepolisian New York di sekitar kawasan Times Square yang melakukan blokade jalan dan rekayasa lalu lintas untuk mengatur pengamanan jalur. Times Square sendiri, saudara, mulai pukul 6 akan dimeriahkan dengan panggung hiburan bertabur bintang dunia. Mulai dari penyanyi Ava Max, kamu suka Ava Max? Ya. Hingga band rock Inggris Duran Duran. Pukul 12 malam bola kristal akan dijatuhkan menandai memasuki tahun baru. Ini jadi tradisi tahun baru Times Square sejak 1907. Nah, Okta, ini selain dari dalam negeri, kita juga nanti akan melihat bagaimana perayaan dan persiapan tahun baru di beberapa negara lainnya. Nah, langsung saja, Okta, kita akan berbincang dengan para jurnalis yang berada di beberapa negara. Ini kita ke Jepang dulu, Okta. Oke, ada Mas Sigit Purnomo, ini ada dari Jepang, kemudian ada jurnalis Kompas TV juga Sofi Syarif di Bloomsbury, London, Inggris, dan jurnalis VOA Randy Wicaksana. Kita beralih ke Amerika Serikat, tepatnya di Manhattan, New York. Sudah ada jurnalis VOA, yakni Randy Wicaksana. Ini kalau kita lihat masih terang ya di sana. Nah, Randy, seperti apa nih suasana 12 jam menjelang pergantian tahun di sana? Silakan. Benar, 12 jam lagi jadi masih lama. Tapi antusiasmenya, saya bisa kasih lihat belakang saya langsung ini. Dia pada muka saya gini-gini aja ya, saya kasih lihat kondisi Times Square saat ini. Pemirsa saudara Kompas TV. Ini semua pelancong yang sudah berkumpul dari tadi pagi, jam 9 pagi tadi saya sampai sini, ini sudah ramai sekali. Kalau teman-teman lihat, ini di belakang sana persis, itu adalah Times Square. Saya nggak bisa ke sana karena memang sudah dilihat di sini ada pagar yang batas ya. Ini pagar ini bukan blokade untuk mencegah maling, tapi melainkan untuk rekayasa arus lalu lintas. Jadi kendaraan roda 4, roda 2 itu sudah tidak bisa lagi melintas. Bahkan saya saat itu tepat di tengah jalan di 7th Avenue dan semuanya penuh oleh pelancong yang memang antusias banget ya, dan mereka datang dari berbagai belahan dunia. Tadi saya ngobrol dengan orang dari Prancis, ada lagi dari Timur Tengah, semua datang ke sini karena ingin melihat Times Square yang memang ikonik punya. Nah, padahal perayaan tahun baru di Times Square itu baru dimulai sekitar pukul 6 sore nanti. Cuma ada 2 jalur yang diperbolehkan, itu pengamanan ketat sekali. Ini di belakang saya semua NYPD berjajar mencegah para turis untuk masuk menerobos ke arah Times Square sebelah sana. Yang menyenangkan adalah tahun ini pertama kalinya perayaan tahun baru di Times Square bebas masker. Tahun lalu sudah diadakan kembali setelah sebelumnya tahun 2020 itu benar-benar diadakan perayaan tahun baru di Times Square. Tapi tahun lalu ada secara terbatas, semua harus wajib pakai masker. Tahun ini semua bebas tidak memakai masker, meskipun demikian tetap dianjurkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan juga New York untuk memakai masker untuk menjaga keamanan masing-masing. Tapi sifatnya opsional, tidak lagi menjadi sebuah hal yang wajib dilakukan. Karena juga rate vaksinasi di New York City dan juga di Amerika Serikat sudah tergolong tinggi, sehingga sudah tidak lagi pembatasan seperti social distancing atau memakai masker diwajibkan. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di layar kaca ini ada gambar bola ya. Nah, bola itu adalah salah satu tradisi di New York City dari 1907. Setiap jam 12 ketika pergantian tahun akan dijatuhkan bolanya dari atas ke bawah. Nah, itu kan menjadi penanda pergantian tahun baru, diikuti dengan kembang api yang juga akan ditembakkan ke atas langit. Semua ramai pokoknya di sini. Bar-bar, klub itu juga semua sudah full reservasi. Orang-orang juga sudah menyiapkan kegiatan masing-masing untuk berkumpul dengan teman-teman dan juga saudara juga keluarga mereka. Yang paling pasti bisa saya katakan di sini, ini wisatawan semua datang ke sini. Angka wisatawan sudah hampir mendekati seperti sedia kala sebelum pandemi melanda New York City. Gracias. Iya, baik. Meskipun 12 jam lagi tapi masih tetap ini ya meriah ya suasana di sana ternyata. Oke, nah Randy, ini selain di Manhattan ada pusat titik lain kah keramaian untuk kemeriahan pergantian malam tahun baru di sana?
setiap kota pasti rasanya punya tradisi masing-masing, cuman yang paling ikonik dan paling ramai memang di New York City, khususnya Times Square ini ya. Karena kalau misalnya saya bisa katakan ini rasio antara wisatawan dengan warga kota New York sebenarnya lebih dominan warga asingnya yang sedang berplesir ke New York City. Karena kalau misalnya saya ngobrol dengan warga New Yorknya, sebenarnya mereka tidak mau datang ke sini. Karena ramainya luar biasa, repot kan ya, karena banyak rekayasa arus lalu lintas, jalan di blokade, beberapa akses terhadap subway juga ditutup, kemudian cuacanya hujan. Ini sekarang saat ini saya melaporkan tiba-tiba lagi gerimis kecil nih. Diproyeksikan nanti sore itu akan hujan sampai dengan pukul 12 malam. Jadi kalau warga New York yang sudah tinggal di sini lama atau bahkan dari kecil lahir di sini, mereka cenderung melakukan perayaan tahun barunya bersama dengan teman-teman mereka sendiri di rumah, atau mungkin reservasi di restoran atau bar, karena memang banyak sekali acara yang dilakukan di sini. Nah, yang patut disyukuri kembali saat ini adalah cuaca. Meskipun hujan gerimis ya, karena pekan lalu, Gracia pasti juga pernah bacain beritanya, di New York, khususnya New York City, dilanda cuaca ekstrim. Di kawasan Buffalo misalnya, sempat drop banget ke angka minus, bahkan sempat ada badai salju dan menewaskan hampir 40 orang. Sekitar 3 hari lalu, cuaca sudah mulai menghangat, termasuk di New York City yang sempat masuk ke angka minus 12 derajat Celcius pekan lalu. Itu dingin luar biasa. Beda dengan kondisi saat ini, saya bisa dengan nyamannya menggunakan kemeja dan juga satu lapis jaket. Kalau minggu lalu, saya harus pakai berlapis-lapis karena dinginnya untuk saya yang biasa besar di wilayah tropis Indonesia kita tercinta, masuk sini dengan suhu minus 12 derajat, itu dinginnya tidak tertahankan, harus berlapis-lapis. Tapi sekarang semua nampak nyaman, bisa merayakan tahun baru dengan suhu yang lebih ramah terhadap tubuh kita. Oke, baik. Terima kasih laporannya. Tadi ada Mas Sigit Purnomo dari Tokyo, Jepang, kemudian ada Sofi Syarif dari London, Inggris, dan juga ada Randy Wicaksana dari Manhattan, Amerika Serikat. Terima kasih, selamat menyongsong tahun baru.